Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Haprianto, peserta Latsar Prajabatan CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021 dari Angkatan 3 Kelompok 4. Berprofesi sebagai guru penjas orkes di SD Negeri 03/3 Sungai Deras, Kabupaten Kerinci. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal mengenai artikel akuntabilitas menuju Indonesia berkinerja dengan Widya Iswara, yaitu Ibu Musfarita Afiani SEMM. Intisari dari artikel akuntabilitas menuju Indonesia berkinerja adalah pemerintah yang berorientasi kinerja, yang mana maksudnya segala program atau kegiatan pemerintah harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan terhadap pelayanan publik, atau program follow result yang selaras dengan konsep performance based budgeting atau biasa disebut dengan anggaran berbasis kinerja. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disebut juga dengan SAKIP. SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah. Adapun tahap-tahap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni sebagai berikut. 1. Penetapan perencanaan strategik, perencanaan kinerja dan penetapan rencana kerja, meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Pada tahap inilah instansi pemerintah menghasilkan rencana kerja jangka menengah 5 tahun atau RPJM atau juga disebut RPJMD, yang kemudian diturunkan menjadi rencana kinerja tahunan RKP atau RKPD, rencana anggarannya RKA, perjanjian kinerja PK, SOP, dan lain sebagainya. 2. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, membandingkan realisasi dengan rencana kerja kinerja tahun sebelumnya, atau membandingkan dengan organisasi lain sejenis yang terbaik di bidangnya. 3. Pelaporan kinerja merupakan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP dengan format standar laporan yang telah ditetapkan, rinci dengan berbagai indikator, bukti, dan capaiannya. 4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan. Pada dasarnya, penerapan sistem SAKIP bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, dan bebas dari praktek-praktek KKN, yang mana artinya sistem SAKIP merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan konsep good government, meskipun masih banyak kendala-kendala yang lain yang harus diatasi. Isu-isu good government di kalangan pemerintah sudah mengemuka, tetapi dalam prakteknya masih menghadapi banyak resistensi dan kendala di beberapa instansi pemerintah. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2017 terhadap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mendapat kategori di atas B di level kementerian atau lembaga, misalnya seperti presentasi jumlah KL yang memiliki nilai di atas B tahun 2017 sebesar 67,5%, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 65,9%. Sedangkan di level pemerintah daerah, presentasi jumlah kabupaten kota yang memiliki nilai di atas B tahun 2016 sampai 2017 berturut-turut, yaitu 48,9% dan 51,72%. Peningkatan nilai SAKIP instansi pemerintah tersebut juga sejalan dengan berkurangnya potensi
inefisiensi APBN atau APBD sebesar 41,15 triliun rupiah. Lalu bagaimanakah hubungannya menuju Indonesia berkinerja? Menurut pendapat saya, apabila penerapan sistem ini dijalankan dengan baik, maka Indonesia berkinerja akan bisa dicapai selama masih ada keinginan dan implementasi atau penerapannya benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Hal ini dapat didukung dengan menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dan didukung juga oleh berbagai pihak. Lingkungan kerja yang akuntabel dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pimpinan memberikan contoh kepada orang lain, seperti berkomitmen tinggi dalam bekerja sehingga memberi efek positif bagi semua. Kedua, mewujudkan transparansi di lingkungan kerja. 3. Berintegritas dalam menjunjung tinggi hukum yang berlaku, serta menghindari korupsi. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap setiap langkah yang diambil. Dan yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di lingkungan kerja. Yang keenam, untuk meningkatkan kinerja. Dan yang ketujuh, adanya keseimbangan sumber daya serta kejelasan tentang apa tujuan dan hasil yang akan dicapai. Setiap rencana serta tujuan pasti ada tantangan yang harus dihadapi, apalagi untuk mencapai Indonesia lebih baik. Tantangan-tantangan yang dihadapi yakni 1. Isu-isu yang berkembang saat ini seperti korupsi, hoaks, proxy war, dan yang sedang kita hadapi yakni COVID-19. Adanya oknum yang tidak berkomitmen, yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. 3. Kurangnya sumber daya dan tenaga ahli serta sifat inkonsistensi dalam bekerja. Untuk mengatasi hal tersebut, yang harus dilakukan adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan efisien. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.